Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Firda Maula, NIM 61014211155 dari PJKRIC. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas UAS PBG yang tercantum di Elena. Nah, saya mengelis beberapa pertanyaan yang ada di Elena pada secari kertas. Baik, untuk pertanyaan pertama, mengapa perkembangan belajar gerak sangat penting dipelajari oleh seorang calon guru penjas? Menurut saya, mengapa perkembangan belajar gerak itu sangat penting dipelajari oleh seorang calon guru penjas itu karena pada materi penjas atau pendidikan jasmani itu sangat mencakup banyak gerak-gerak fisik yang berkaitan dengan perkembangan belajar gerak. Misal seperti gerakan lari. Nah, itu berkaitan pada materi perkembangan belajar gerak. Maksud saya pada materi atletik pada cabur lari, misal seperti itu. Nah, di sisi lain, gerak fisik manusia itu bersifat seumur hidup. Berarti itu dilakukan oleh manusia dari mereka lahir hingga manusia itu meninggal kelak. Nah, di sisi lain juga, mengapa guru penjas itu perlu mengetahui atau memahami tentang perkembangan belajar gerak itu agar mereka tahu betul tentang kebutuhan-kebutuhan peserta didik, tentang suatu kegiatan atau suatu hal yang dapat menunjang proses pembelajaran tentang suatu materi penjas seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang tahapan gerak. Nah, tahapan gerak sendiri itu ada 3. Pertama, tahapan gerak kognitif, asosiatif, dan tahapan otomatis. Nah, pada tahapan kognitif itu berkaitan dengan suatu pembelajaran yang berkaitan dengan teori atau proses pengenalan suatu hal yang baru. Misal seperti kita awalnya kita murid biasa, kemudian kita mempelajari pada materi lompat jauh, misal seperti itu. Nah, itu kita mempelajari tentang apa itu lompat jauh, terus tentang lapangan lompat jauh itu seperti apa, panjang berapa, lebar berapa, kemudian apakah teknik maksud saya apakah lompat jauh memerlukan alat atau tidak, dan seterusnya. Kemudian contoh lainnya misal seperti lempar lembing gitu. Nah, lempar lembing sendiri itu salah satu olahraga yang menggunakan alat. Jadi kita mempelajari tentang lempar lembing itu kita perlu menggunakan alat, kemudian lapangannya seperti ini, kemudian beberapa jenis-jenis cara memegang lembing itu seperti apa, terus beberapa program latihan seperti apa yang kita butuhkan agar bisa menjadi seorang atlet, maksud saya seorang atlet lempar lembing dan sejenisnya. Kemudian pada tahapan asosiatif itu lebih ke pengeksekusian dari tahapan pertama atau kita mempelajari teknik-teknik dari suatu cabang olahraga. Misal seperti lompat jauh. Nah, pada lompat jauh ini kita mempelajari tentang tahapan-tahapan dari awal kita melakukan hingga akhir kita melakukan. Seperti misal pada lompat jauh itu ada awalnya yaitu akselerasi, kemudian menolak papan, kemudian melayang di udara, kemudian landing. Contoh lainnya seperti pada lempar lembing, awalnya kita akselerasi, kemudian kita melakukan run cross atau cross step, kemudian kita blocking, kemudian kita lempar, dan follow through, seperti itu. Kemudian tahapan otomatis. Nah, tahapan otomatis ini lebih ke gerakan yang secara tidak langsung kita refleks gitu. Maksudnya semisal kita melakukan lompat jauh. Nah,
pada lomba jauh ini kita ketika melakukan akselerasi, setelah akselerasi itu kita tidak perlu berpikir oh setelah ini saya harus apa, atau apakah akselerasi harus seperti ini kemudian, atau bagaimananya kita, karena kita sudah terlatih pada tahapan asosiatif seperti itu. Kemudian pada tahapan otomatis ini kita hanya perlu mengeksekusi dari semua teknik tersebut. Misal, berarti setelah kita akselerasi kita langsung melakukan tolakan, setelah tolakan kita langsung melayang, kemudian landing tanpa perlu berpikir panjang tentang apakah yang perlu saya lakukan setelah ini, seperti itu. Kemudian contoh lain seperti lempar lembing lagi. pada tahapan ini kita perlu melakukan awalnya, maksud saya tahapan pertama kita melakukan akselerasi, setelah itu kita perlu melakukan cross step, setelah itu kita melakukan block, terus kita melakukan lemparan, dan kemudian follow through. Kita tidak perlu berpikir panjang, oh setelah saya melakukan lemparan saya harus apa, apakah saya harus ke depan menginjak garis atau saya harus ke belakang langsung atau bagaimana. Kita karena kita sudah mempelajarinya pada tahap asosiatif, kita secara tidak langsung otomatis memahami tentang apa yang perlu kita pelajari, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga mengenai tentang faktor-faktor fungsi syaraf yang memengaruhi gerak manusia. Faktor-faktor tersebut diantaranya pertama seperti usia, yaitu berkaitan dengan semakin lansia kita, misal seperti itu, semakin kita lansia, kerja saraf kita akan lebih menurun, sehingga kerja tubuh kita pun lebih menurun juga. Misal kayak saraf mata kita menurun, maka kita akan lebih rabun atau penglihatan kita akan kurang jelas, kemudian kita akan sulit mengingat atau pikun, kemudian seperti kita ketika saraf kita lemah, otot-otot kita juga lemah. Misalnya mengikuti dari lemahnya saraf, maka otot kita juga akan ikut lemah karena efek usia. Kemudian contoh lainnya semisal kita bayi pas ketika kita bayi, kita belum bisa, istilahnya kita belum bisa melakukan apa-apa, seperti itu. Nah, semisal ketika kita mendapat rangsangan dari otak akibat kita melihat sesuatu, misal kayak maksudnya seperti ketika kita ingin makan, kita ketika melihat makanan tidak mungkin langsung seperti meraih makanan tersebut, kita akan menangis lebih dahulu karena kita belum tahu caranya bagaimana makan, terus bagaimana kita seharusnya minum, terus bagaimana kita mengambil sendok hingga kita masukkan ke mulut, kemudian bagaimana mengunyah, seperti itu kan. Nah, contoh lainnya, maksud saya faktor lainnya seperti pola hidup atau pola makan gitu, itu juga berkaitan dengan faktor yang memengaruhi dengan saraf dalam gerak manusia. Misal kita terlalu sering memakan junk food, seperti itu. Nah, kita akan lebih mudah mengalami kerusakan saraf atau akibat dari beberapa penyakit seperti yang lebih kompleks atau akan menyebabkan komplikasi sehingga gerak kita terhambat, seperti itu. Terus kemudian mempengaruhi akibat keseringan kita memakan junk food tersebut, kita memiliki lemak yang banyak atau terjadi penumpukan lemak sehingga kita sulit bergerak, kemudian itu akan mempengaruhi saraf kita, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang keempat yaitu mengenai tentang transfer positif, negatif, dan netral. Nah, pertama kita akan membahas tentang transfer positif. Transfer positif berkaitan dengan suatu hal yang baru kita pelajari, namun itu menguntungkan bagi kita. Contohnya, misal ketika kita, misal saya adalah seorang atlet lomba jauh, kemudian saya ingin menambah nomor lomba saya ke lomba jangkit, misal seperti itu, maka saya perlu berlatih tentang lomba jangkit tersebut. Nah, ketika kita melatih lomba jangkit kita, lomba jangkit ini lomba jauh tersebut dapat membantu kita atau menunjang kita dalam lomba jangkit tersebut, sehingga keduanya itu menguntungkan bagi kita, seperti itu. Berarti lomba jauh itu menguntungkan bagi kita. Jadi istilahnya itu seperti simbiosis mutualisme, menguntungkan, seperti itu. Kemudian transfer negatif.
Transfer negatif berkaitan dengan hal-hal yang tidak menguntungkan, maksudnya merugikan. Misal, saya adalah atlet lempar lembing, kemudian saya ingin mempelajari lompat jauh, misal seperti itu. Nah, pada lempar lembing itu lebih maksud saya, si lompat jauh ini merusak teknik lempar saya, karena pada lompat jauh lebih banyak pada kekuatan kaki daripada kekuatan tangan, sehingga lompat jauh ini malah merusak lempar lembing saya, sehingga lempar lembing saya mengalami penurunan atau pas cara yang terbaik dulu yang pernah dulu saya dapatkan itu malah menurun seperti itu. Kemudian transfer netral berkaitan dengan suatu hal yang baru kita pelajari namun tidak mempengaruhi apapun. Maksudnya, misal saya adalah seorang atlet lari 800, kemudian saya menjadi seorang atlet lompat jangkit. Nah, si lompat jangkit ini tidak mempengaruhi dari lari saya, dan lari ini juga, sehingga keduanya ini, maksud saya, jadi tidak ada terjadi kerugian maupun keuntungan di antara keduanya, seperti itu. Contoh lain, semisal saya adalah atlet bola voli, kemudian saya ingin mempelajari tenis lapangan, seperti itu. Namun dari tenis lapangan itu tidak memberikan efek lebih dari voli saya, ataupun seperti itu. Baik, untuk pertanyaan yang kelima, mengenai tentang pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan. Nah, untuk pertama, pertumbuhan itu bersifat kuantitatif atau dapat diukur, dan pertumbuhan itu berkaitan dengan tinggi badan, berat badan, lebar dada, kemudian lebar panggul, dan lainnya. Nah, pada pertumbuhan ini dapat diukur menggunakan alat, misal dengan tinggi badan, dengan lebar bahu, maksud saya tadi, terus lebar panggul dapat dihitung menggunakan meteran, kemudian untuk berat badan dapat diukur dengan timbangan, dan seterusnya. Kemudian tentang perkembangan berkaitan dengan kuantitatif dan kualitatif, maksudnya bisa dihitung, dan tentang suatu kualitas suatu individu. Maksud saya, kualitas di sini lebih pada progres perkembangan dari gerak manusia itu. Misal ketika awal kita melakukan, awalnya ketika kita bayi, kita hanya bisa berjalan. Maksud saya, ketika balita kita hanya bisa berjalan. Nah, ketika menginjak usia kemungkinan 4 atau 3 tahun, kita bisa berlari, kemudian setelah berlari kita bisa melompat, seperti itu. Kemudian contoh lain, misal ketika SD, awalnya kita cuma bisa lari 30 meter. Nah, ketika ada pelajaran olahraga, kita bisa lari menjadi 60 meter tanpa ada kelelahan yang pasti, seperti itu. Kemudian ada ketika melompat, misal melompat, awalnya kita hanya bisa melompat di tempat, kita bisa melompat ke kanan, ke kiri, ke depan, ataupun ke belakang, seperti itu. Kemudian perkembangan juga berkaitan dengan bagaimana manusia itu berpikir juga, seperti itu. Kemudian kematangan itu bersifat kualitatif, berkaitan dengan organ reproduksi, terus kematangan organ, sel, jaringan pada seorang individu, seperti itu.
Nah, pada kematangan ini, contohnya kita mengalami pubertas. Misal pada perempuan, terjadi menstruasi, bertumbuhnya payudara, kemudian lebar panggul, maksud saya panggulnya melebar, seperti itu, terus suara melengking, seperti itu. Kemudian pada pria, bisa terjadi seperti, mimpi basah, kemudian, bahu melebar, kemudian suara menjadi lebih berat, kemudian lebih lebih maksud saya lebih bahu lebar tadi. Kemudian contoh lainnya seperti contoh lain dari kematangan yaitu tentang kematangan tentang bagaimana mereka berpola pikir, kemudian tentang kedewasaan, misalnya seperti itu, dan seterusnya. Nah, baik, terima kasih. Itu saja yang saya dapat jawab. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.